Mari kita berdiskusi, bertengkar pikiran kita, bertengkar fakta, data, mana yang memungkinkan. Kalau kita kalah, kita akui, tapi kita pengen lihat ijazah aslinya. Nah, kalau kalian tidak bisa memberikan ijazah aslinya, ya kalian harus juga merasa kalah dong, dan juga mau mengundurkan diri, karena tidak layak seorang presiden tidak punya ijazah asli, karena ini sebagai syarat untuk jadi capres minimal ada ijazah SMA-nya. Sementara Pak Menteri juga punya fotokopi ijazah sebagai bukti. Bagaimana mengkomparasi barang palsu atau tidak, sementara yang palsu tidak ada. Padahal yang asli nggak ada. Yang asli tidak ada. Padahal alas menghukum itu adalah hasil lab daripada ijazah ini asli betul apa enggak. Lab krim. Itu tidak ada. Kepala sekolah sendiri yang hadir tidak pernah melihat aslinya, teman-temannya, para ahli. Makanya para ahli bingung ketika tim lawyer, tempo hari kebetulan BES yang bertanya bahwa apa dasar hukumnya Anda bekerja. Ya ketawa aja dia. Tapi nyatanya dihukum Pak Menteri. Ini kita bicara soal masalah gugatan ijazah palsu yang sudah kita daftarkan di Jakarta Pusat, PN Pusat. Yang digugat tentu banyak. Nanti ada makomnya yang bisa menjelaskan. Nah, kita mulai dari Prof. Egy dulu. Apa sedikit bocoran gugatan ijazah palsu terhadap Jokowi dan begitu banyak gitu loh ya. Silakan Prof. Egy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam ilmu hukum ada yang namanya fakta hukum, perbuatan hukum, akibat hukum. Fakta hukum kaitan dengan ijazah ini namanya peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum merujuk kepada adanya fakta-fakta. Kemudian menjadi satu perbuatan hukum, yaitu diduga ijazahnya palsu. Nah, itu perbuatan hukumnya. Maka dianggap melanggar perbuatan hukum. Yang kita gugat ini PMH, perbuatan melawan hukum. Dari perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum dari seseorang yang bernama Joko Widodo. Jadi dalam perspektif itu kita melihat ada akibat hukumnya. Nah, akibat hukum dari perbuatan melawan hukum itu menimbulkan satu kepastian hukum. Siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalam konteks akibat hukum inilah kita melihat ini tahap ketiga, Bos. Tahap pertama waktu itu kita ke PN Jakarta Pusat, tapi ketika kita ajukan gugatan ke PN sedang berjalan, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap sehingga tidak bisa berproses yang sebaik-baiknya. Minimal dua hal penting, saksi dan alat bukti susah untuk didapat karena klien kita di penjara dua-duanya. Yang kedua, peristiwa menjadi pidana. Nah, ini menarik. Ketika peristiwa pertama itu memang kita berkewajiban membuktikan tentang ijazah aslinya atau tidak. Itu koridor perdata. Tapi dilalahnya atas izin Allah, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, maka beralihlah menjadi pidana. Nah, dengan pidana kewajiban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Jadi polisi menyidik sedemikian rupa, bawa ke jaksa sampai bisa P21. Kalau sudah P21 berarti confirm dari jaksa masuk ke pengadilan. Nah, itu sudah terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Kurang lebih 5 bulan kita sidang. 5 bulan itu melahirkan 30 orang saksi. Dari 30 orang saksi tidak satu pun saksi baik ahli maupun fakta, yaitu kepala sekolah, teman sekelas,
ketua OSIS, dari SD, SMP, SMA-nya itu di Surakarta tidak ada yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi. Nah, termasuk para ahli. Ya, dia tidak juga diperlihatkan. Saya bertanya waktu di tingkat penyidikan gimana? Nggak pernah lihat. Nah, sekarang Anda di pengadilan, Anda berani bersaksi apa kalau memang tidak ada? Nah, itulah satu kondisi objektif. Perbuatan hukum yang seperti ini harus berakibat hukum gitu loh. Nah, akibat hukumnya sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu gugat balik atau gugat kembali yang waktu itu dicabut di PN Jakarta Pusat, kita masukin lagi. Tapi ditambah dengan UGM. Karena waktu yang pertama UGM tidak ada Rektornya. Nah, rektornya dan bidang dekannya. Karena saya melihat di satu medsos bahwa UGM berani bersaksi ada aslinya. Tolong bawa. Pertanyaan seriusnya, kalau memang ada aslinya, kenapa tidak disampaikan waktu di Pengadilan Negeri Solo? Harusnya itu logikanya yang untuk membuktikan rakyat jadi percaya. Nah, sekarang baiklah, saya sebagai advokat dari tim pembela ulama dan aktivis bersama Damai Hari Lubis, bersama Azam Khan, bersama Arvid, bersama Johnson dan lain-lain yang ada di belakang ini, supaya bisa memberi kesempatan kepada Joko Widodo dengan hormat. Hadirlah gugatan kami ini untuk Anda memperlihatkan ijazah aslinya. Jika Anda sibuk karena Anda presiden, Anda bisa bikin surat kuasa, tunjuk lawyer yang Anda anggap handal. Mari kita berdiskusi, bertengkar pikiran kita, bertengkar fakta, data, mana yang memungkinkan. Kalau kita kalah, kita akui, tapi kita pengen lihat ijazah aslinya. Nah, kalau kalian tidak bisa memberikan ijazah aslinya, ya kalian harus juga merasa kalah dong, dan juga mau mengundurkan diri, karena tidak layak seorang presiden tidak punya ijazah asli. Karena ini sebagai syarat untuk jadi capres, minimal ada ijazah SMA-nya. Nah, ini kita persoalannya adalah cacat proses. Jadi sampai hari ini KPU juga kita gugat, MPR, DPR juga kita gugat, Menteri Keuangan juga kita gugat, Menteri Seknek juga kita gugat karena dia pernah rektor UGM 2 kali, ya. Kemudian Menteri Pendidikan juga kita gugat, ya. Dan juga PN Solo ketuanya. Kenapa mau terima aja pengadilan, orang tidak punya ada alat bukti kok main terima aja. Dan orang sampai hari ini akibat hukumnya adalah Bambang Tri dan Gus Nur dipidana pertama 6 tahun, kita gugat banding diturunin jadi 4 tahun. Jadi hari ini klien kami Bambang Tri, ya, terutama, dan Gus Nur masih mendekam di penjara Surakarta 4 tahun. Nah, akibat ulah ini ada klausul yang oleh Bambang Tri diminta untuk ganti rugi. Nah, itu nanti berapa kita lihat saja nanti di pengadilan. Dari saya itu mungkin sebagai koordinator advokat, silakan tambahkan yang belum saya ucapkan. Ini yang kekurangannya aja ya. Artinya yang dilupakan karena memang banyak sekali gugatan ini, poin-poin materinya, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kita gugat lantaran harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu disidangkan di TKP atau lokus delikti, karena tempus deliktinya saat itu adalah di Malang. Jadi harusnya di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Kenapa diterima di Solo? Apakah bisa pindah? Bisa. Ada pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 85 KUHP, dengan melalui prosedur, yakni Ketua Pengadilan Negeri Malang atau Kepala Kejaksaan Negeri Malang mohon minta kepada Mahkamah Agung agar perkara ini dipindahkan ke wilayah Surakarta dengan alasan suatu keadaan yang force majeure atau darurat atau saksi lebih banyak di Surakarta dan lain-lain alasan. Itu pasal 85. Tapi ternyata di berkas perkara itu tidak ada
Bukan kita nggak protes, kita sampaikan dengan nada keras berkali-kali. Ini pengadilan tidak berwenang. Ketika pengadilan tidak berwenang, tentu hukum isi vonisnya dan segala prosesnya juga tidak berkekuatan hukum. Artinya cacat hukum, batal demi hukum. Namun pelaksanaannya Bambang Tri tadi di penjara saat ini 4 tahun, dan saat ini kita sedang dalam proses kasasi. Kita sudah menyampaikan memori kasasi terhadap putusan atas dipenjaranya mereka yang sedang menjalankan, pada prinsipnya sedang menjalankan peran serta masyarakat, perintah undang-undang, sedang menjalankan kebebasan pendapat di muka umum sesuai perintah undang-undang, sesuai informasi keterbukaan publik juga undang-undang. Kenapa orang yang menjalankan undang-undang dihukum? Oke, kalau salah, ini ternyata komparasinya terhadap apa yang ijazah yang benar itu tidak ada. Jadi apa yang diperiksa? Sementara Bambang Tri juga punya fotokopi ijazah sebagai bukti. Bagaimana mengkomparasi barang palsu atau tidak, sementara yang palsu tidak ada. Padahal yang asli nggak ada. Yang asli tidak ada. Padahal alas menghukum itu adalah hasil lab daripada ijazah ini asli betul apa enggak. Lab krim itu tidak ada. Kepala sekolah sendiri yang hadir tidak pernah melihat aslinya, teman-temannya, para ahli. Makanya para ahli bingung ketika tim lawyer tempo hari kebetulan best yang bertanya bahwa apa dasar hukumnya Anda bekerja, ya ketawa aja dia, tapi nyatanya dihukum Bambang Tri. Nah, DPR kenapa diundang? Digugat juga, karena DPR harusnya ketika mengetahui yang dianggap sebagai sudah pengetahuan umum, notoris patent, bahwa Jokowi itu dituduh publik berijazah palsu, bahkan ada korban yang dipenjara, kok diam aja DPR ini? Itulah alasannya kami gugat DPR, MPR, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, dan Seknek, karena dia punya arsip. Kok semuanya ini aparatur negara yang level menteri, Mendiknas, kok diam aja? Mendikbud, apa namanya? Mendikbud, Ristek, kok diam aja semua? Nah, ini kita gugat. Ada seorang yang merasa di luar Bambang Tri yang merasa sudah dipenjara. Ada 4 orang tokoh yang ikut menggugat, yaitu Hatta Taliwang, mantan anggota DPR RI. Kedua dari UI Watch, yaitu Taufik Bahudin. Ketiga, aktivis Muslim Arbi. Keempat, penulis artikel Rizal Padilla. Mereka menginginkan mendapatkan sebagai seorang bangsa warga Indonesia, ingin mendapatkan presiden yang jujur, ijazahnya asli, bukan seorang kriminal sebagai tujuan publik. Nah, inilah untuk klarifikasi tersebut para penggugat mulai kami tim pembela ulama dan aktivis, yaitu diketahui oleh Profesor Dr. Egy Sujana, saya sendiri DHL, Azam Khan, Arfid, dan Johnson, Masibuan, dan lain-lain ada, semacam Ustadz Nopel, Mbak Mumin juga ikut, Ibu Rati, Kurnia, Burat, Firly, Juju Purwantoro juga sebagai penggugat, dipercaya oleh para penggugat prinsipal. Demikian, mungkin kalau ada tambahan silakan Bes atau Bazam, Arfid. Kita lanjutkan sama rekan satunya, advokat, Saudara Arfid, monggo. Ya, dari tentunya tadi sudah dibahas ya semua hukum acara dan terkait masa proses hukum yang sudah berjalan. Tentunya banyak ketentuan hukum acara yang ditabrak. Nah, pidana yang sudah ada putusan, ada gugatan perdata yang akan kita tempuh nantinya itu sebagai pembuktian. Ini Indonesia ini masih negara hukum atau bukan? Itu menjadi pertanyaan. Ya, apakah memang mutlak si orang di negeri ini, ataukah memang kita taat pada negara hukum? Apa konsisten dengan prinsip negara hukum? Nah, itulah yang menjadi kajian besarnya gitu loh. Terlepas dari atau menang atau kalah ya, itu pastinya kalau kita bicara fakta hukumnya, kita bicara asas hukumnya, itu udah harusnya gugatan kita diterima tanpa mendahului putusan hakim nantinya. Kalau kita sebagai penggugat itu kita punya dasar, punya dalil, ya.
Tapi terlepas daripada proses yang sudah kita lalui ini, banyak ketentuan hukum acara yang dilanggar, dan itulah yang menjadi satu sorotan penting, yang menjadi kajian penting yang harus kita sama-sama jawab. Negara Indonesia ini dengan kondisi sekarang ini, apakah masih dengan berdasarkan hukum, prinsip negara hukum ini masih berjalan atau tidak? Itu yang menjadi kajian besar di situ, ya. Rasa dari saya tambahannya cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi semua sudah dijelaskan oleh Prof. Egy sebagai koordinator, dan koordinator advokat juga ada Bang DHL serta Arvid. Jadi saya hanya menambahkan ya, begini. Kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa ini yang ditabrak ya, tempus dan lokusnya di Malang, tapi perkaranya di Solo. Ini sebenarnya gugur, secara hukum gugur. Dan yang kedua, apa yang mendasari gugatan perdata tentang gugatan ijazah palsu? Karena adanya putusan dari PN ke PT berubah. Ya, tentu lebih ringan PT. Nah, dan dasar-dasar tentang hoax itu ditiadakan dalam putusan di PT. Makanya kami ingin mencari kepastian dalam proses ini. Kita daftarkan hari Senin kemarin di PN Pusat, tinggal tunggu kapan waktu perkaranya. Tambahannya, kami sudah melaporkan kemana-mana, baik itu ke KY, Ombudsman, terus Mahkamah Agung, Komnas HAM juga ya. Komnas HAM, kami semua sudah lembaga negara, tapi saya nggak tahu juga kenapa mereka tidak menjawab. Nah, apakah negeri ini kalau sudah atas perintah pemimpin yang salah tetap diikuti, padahal ada azab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kalau mati tak bisa mereka itu berdalih apapun. Jadi saya kira itu aja tadi penjelasan dari semua narasumber yang ada, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua berjalan dengan baik, dan semua bisa dipastikan bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang memiliki ijazah. Mungkin ada tambahan dari Bang Egy? Closing statement aja, saudara-saudara, diharapkan semua komponen rakyat Indonesia, saya tidak dan kami TPUA ini tidak punya kepentingan politik dan apapun. Ini adalah satu murni peristiwa hukum dalam konteks penegakan hukum. Oleh karena itu, semua pihak yang mencintai kejujuran, kebenaran dan keadilan sudi kiranya setidaknya membantu mendoakan kami semua ini bisa menegakkan kebenaran dengan sebaik-baiknya dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, ini kesempatan terakhir menurut saya kepada Presiden Joko Widodo untuk hadirilah gugatan ini. Kalau enggak ya kirim utusannya, perlihatkanlah ijazah aslinya. Karena ini menjadi tragedi bangsa yang luar biasa, dan seluruh dunia tidak ada presiden yang digugat ijazah aslinya, itu enggak ada. Cuma ini aja. Jadi mesti masuk apa tuh Guinness Record ya. Muri mah Indonesia dong, yang dunia ini. Jadi oleh karena itu kesempatan ini tolong dimanfaatkan. Utuslah, kirimlah. Jadi bangsa Indonesia, Anda selesai dalam 1 tahun terakhir sebagai kabinetnya berakhir dengan husnul khotimah. Jangan Anda berakhir dengan su'ul khotimah, satu akhir yang buruk buat bangsa kita, buat Anda, buat keluarga, sangat tidak baik. Jangan dendam kepada kami hanya ingin menegakkan hukum. Tolong, Allah Maha melihat, istilahnya Allah tidak tidur. Siapa yang dengki, siapa yang iri, Allah azab nantinya. Karena dia berlaku justru mematikan demokrasi. Inilah demokrasi dan penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.